Selamat pagi teman-teman, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan tips bagaimana cara membuka pintu rumah yang terkunci atau hilang kuncinya ya. Nah, banyak orang membuka pintu dengan paksa ya. Dia cungkil dengan linggis, dan ada juga dengan cara-cara yang lain seperti lock pin atau kawat ya. Tapi kawat bukan kawat yang sembarangan, tapi kawat yang agak keras ya, seperti kawat baja. Nah, seperti itu. Namun pada kesempatan ini saya akan mengajarkan membuka pintu dengan cara memakai gerinda ya, gerinda tangan. Jadi mau tahu caranya, ikuti terus video ini dari awal sampai akhir. Ini kita mau potong ya anak kunci. Kenapa kita mau potong? Karena kuncinya ini ketinggalan, hilang. Nggak tahu kesimpan di mana atau keselip di mana. Jadi kita harus potong ini. Salah satu cara untuk membobol pintu ini ya. Tapi jangan sampai rusak kusennya. Kalau sampai rusak kusennya kan sayang ya. Kebanyakan orang malah dicungkil. Ya, itu hal yang keliru. Jadi untuk memudahkan atau supaya lebih optimal cara membuka kunci ini, lebih baik kita rugi buang kunci ini satu dengan harga berkisar mungkin 40 atau 50 ribu ya. Nah, daripada kita membeli kunci yang satu ini, satu set dia berkisar ada yang 150 paling kurang, ada yang 300, ada yang 250 ribu. Jadi bervariasi. Jadi alangkah baiknya kalau kita mau ganti kunci, kita mau bobol pintu, kita gerinda ya, gerinda anak kunci yang di dalam ini ya, jangan sampai kena yang satunya ini. Jadi kita kaitannya ini kita turunkan ke bawah. Jadi ini yang dipotong ya, jangan sampai terjadi pada kebanyakan orang dibobol malah kusennya. Kita lihat pintu yang dibobol karena mereka tidak tahu caranya. Perhatikan. Ini sebagai contoh teman-teman ya. Sudah? Ini sebagai contoh teman-teman. Karena mereka tidak tahu ini. Kepada kebanyakan orang tidak mengerti cara membobol pintu. Jadi dibuka dengan sembarangan atau secara paksa. Padahal tidak boleh. Ini kan sekarang rugi. Kita mau ganti kusennya, biaya begitu mahal dan waktu cukup panjang yang dibutuhkan ya. Jadi salah satu cara ini, salah satu contoh orang membobol pintu dengan sembarangan. Ini sangat tidak baik ya, karena untuk merugikan diri sendiri. Buang kusen, harus ganti kusen. Jadi seperti itu ya. Jadi anak kuncinya yang ini yang kita potong. Yang ini ya teman-teman, yang ini yang kita potong ya. Sekarang kita mau potong kuncinya, proses pemotongan kunci anak kunci. Oke, sekarang kita masuk ke proses pemotongannya. Namun teman-teman, sebelum kita melakukan pemotongan, bagi teman-teman yang belum subscribe dulu ya. Like and comment, dan bagikan ke teman-teman semua supaya channel ini semakin berkembang. Mau tahu caranya proses pemotongannya? Oke, kita sekarang mulai. Lagi dikit. Proses pemotongan kunci sudah selesai.
Sekarang kita lihat hasilnya. Oke. Dan pintunya sekarang sudah bisa terbuka, teman-teman. Ya, jadi teman-teman, ini aja yang kita perlu ganti ya. Kuncinya ini ya. Tidak perlu kita beli satu set. Yang kecilnya aja. Supaya bisa lebih ekonomis. Jadi kita buka dua baut yang ini sama ini ya. Ada 3 baut. 1, 2, ada lagi di dalam 1 ya. Ada 3 baut teman-teman. 1, 2, 3. Setelah terbuka 3 baut ini, anak kuncinya bisa terbuka. Oh, tidak perlu teman-teman. Yang satu ini. Sorry. Cukup yang ini ya. Jadi jangan salah buka. Ini tidak perlu dibuka, ini tidak perlu dibuka. Cukup yang satu ini ya. Yang tengah ini ya. Tergantung kuncinya. Kadang ada yang di tengah sini, ini agak di pinggir ya. Berdekatan dengan baut yang bawah. Jadi bagaimana cara cabutnya? Ini tinggal kita dorong yang ini, atau kita dorong dari bagian dalam. Ya, kita dorong dia akan keluar. Nah, ya. Jadi begini caranya. Ini aja yang perlu kita ganti. Tidak perlu yang satu setnya ini. Oke, sip. Sekarang telah selesai ya. Tinggal kita belikan kuncinya. Ini sekitar 40.000 ya, atau 50.000. Oke, terima kasih.